Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita lakukan berdoa dulu ya. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oke, untuk memulai materi hari ini, sebelumnya silakan kalian absen dengan cara komentar di Google Classroom tugas ini ya. Sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa komentar di Google Classroom ini untuk wujud absen hari ini ya. Langsung saja, materi kita hari ini yaitu tentang menggambar model, kelanjutan dari materi sebelumnya. Untuk menggambar model, kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam menggambar model. Nah, di sini unsurnya ada 6 poin. Yang pertama titik, kedua garis, ketiga ruang, di dalam ruang itu ada bidang dan bentuk, keempat tekstur, kelima warna, dan terakhir ada gelap terang. Oke, Ibu akan menjelaskan per poinnya untuk detailnya. Yang pertama itu ada titik. Titik adalah salah satu unsur dasar seni rupa yang paling kecil. Semua wujud sebuah karya awalnya dihasilkan dari unsur titik ini. Jadi, dari titik ini menghasilkan garis. Nah, garis ini memiliki dimensi yang memanjang dan cenderung memiliki arah tertentu, serta mempunyai beberapa sifat. Nah, contohnya di sini nih ada gambar vertikal, garis vertikal, horizontal, lengkung, diagonal, zigzag, dan spiral. Pemanfaatan garis dalam sebuah desain digunakan untuk mencapai kesan tertentu, seperti halnya membuat kesan kekar, megah, kuat, simpel, atau agung. Oke, untuk selanjutnya ada ruang. Nah, ruang ini di dalamnya ada 2 poin, yaitu bidang dan bentuk. Jadi dari titik tadi menghasilkan garis, dari garis bisa menghasilkan bidang. Nah, bidangnya di sini dicampur nih dari poin-poin. Ada garis, 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 sehingga membentuk segi 4. Nah, bidang dalam seni rupa itu unsur seni rupa yang terbentuk atau dibentuk dari hubungan beberapa garis yang tadi Ibu jelaskan ya. Bidang sendiri mempunyai dimensi panjang dan lebar atau bisa disebut dengan pipih. Dalam seni rupa juga terdapat beberapa bidang dasar, diantaranya segi 4 yang seperti ada contoh di sini, kemudian segitiga, lingkaran, oval, dan lain sebagainya. Nah, dari bidang ini menghasilkan bentuk. Nah, nih ketika ditarik garis lagi, nah, ini menghasilkan bentuk. Nah, bentuk di sini adalah bentuk kubus ya. Nah, kelihatan kan ketika sudah menjadi bentuk, di dalamnya terlihat seperti ada ruang. Nah, makanya di dalam ruang itu terdiri dari bidang dan bentuk. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut. Poin berikutnya yaitu tekstur. Nah, tekstur ini suatu sifat permukaan sebuah benda. Sifat tersebut bisa berkesan kasar, lembut, halus, mengkilat, kusam, berpori, licin, dan lain sebagainya. Nah, kesan-kesan tersebut itu bisa dirasakan lewat penglihatan serta rabaan. Nah, kalau berdasarkan penglihatan, itu biasanya disebut dengan tekstur semu atau maya, yang dimana kesan benda tersebut berbeda antara penglihatan sama hasil rabaan aslinya ya. Nah, seperti contoh yang ada di sini, kalian lihat mana yang gambarnya terlihat lembut. Nah, oke, ya, yang terlihat lembut itu ada di pojok kanan atas ya. Mana yang teksturnya terkesan kasar? Ya, bisa di pojok kiri atas atau di pojok kanan bawah. Nah, itu yang disebut namanya tekstur semu. Jadi, tekstur itu yang dilihat dari indera penglihatan atau tekstur maya. Oke, saya lanjut ya. Poin berikutnya yaitu warna. Nah, teori warna ini berdasarkan kepada cahaya. Bisa kita lihat melalui 7 spektrum warna yang terdapat pada ilmu fisika. Tahu 7 warnanya itu disebut apa? Biasa kita sebut dengan Meiji-ku Hibiniu atau yang terdapat pada pelangi. Nah, secara teori, warna bisa dipelajari lewat 2 pendekatan. Salah satunya dengan menggunakan teori warna yang berdasarkan pada pigmen warna, yaitu butiran halus yang terdapat pada warna.
Nah, berikut ada beberapa yang harus kamu ketahui tentang teori pigmen warna. Nah, warna yang paling dasar yang harus kalian ketahui yaitu warna primer. Warna primer itu ada 3. Biasanya saya menyingkatnya dengan KBM, yaitu kuning, biru, merah. Nah, ini biasa dikatakan dengan warna premier. Nah, dari ketiga warna ini, warna kuning, biru, dan merah, nah kalian bisa mencampurkan. Jadi dari kuning ke biru menghasilkan warna hijau, merah dan biru menghasilkan warna ungu, kuning dan merah menghasilkan warna orange. Nah, ini bisa berbagai macam warna lainnya, tergantung dari berapa skala yang akan kalian campurkan warnanya. Kalau misalkan 50 banding 50, maksudnya adalah kuningnya 50%, merahnya 50%, maka menghasilkan warna orange. Tapi kalau misalkan lebih banyaknya warna merah, maka warna orange-nya menjadi orange kemerah-merahan. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ya. Gelap terang. Nah, unsur gelap terang dalam karya seni rupa bisa terjadi karena intensitas warna atau daya pancar. Bisa juga terjadi karena pencampuran antara warna hitam dan putih. Nah, gelap terang ini bisa menunjukkan dari mana sudut pandang yang dia lihat, cahaya mana yang cahaya yang datang dari objek gambarnya ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bayangan kan? Nah, ini namanya unsur gelap terang. Nah, kira-kira kalau misalkan arsirannya ini, di sini kira-kira cahayanya datangnya dari mana nih? Nah, unsur gelap terang ini juga dibutuhkan dalam membuat atau menggambar model. Oke, untuk unsur seni rupa ada poinnya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, jangan sampai lupa. Dari yang pertama, titik, garis, ruang, bidang dan bentuk, tekstur, warna, gelap terang. Oke, kita lanjut ya. Alat dan bahan menggambar model. Nah, alat bahan dan menggambar model ini saya bagi menjadi 6. Yang pertama pensil, kedua penghapus, ketiga kertas, keempat pensil warna, kelima krayon, dan 6 cat air. Nah, yang ini di sini Ibu akan menjelaskan ya, bagaimana sih teknik menggambar model, khususnya alam yang ada, benda alam ya. Oke, sebelum mulai menggambar, persiapkan terlebih dahulu model objek yang akan digambar. Kalian pilih dulu nih mau gambar apa. Kemudian, siapkan juga papan atau meja gambar. Aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh agar dapat mengamati dengan lebih jelas. Gunakan pensil 2H atau H untuk membuat garis bantu. Kalau tidak ada, pakai pensil yang ada saja, nggak masalah ya. Kenapa sih harus pakai pensil 2H atau H? Nah, jenis pensil ini tuh membantu dalam menggambar model, karena menghasilkan garis yang cukup tipis, jadi bisa menyesuaikan model yang akan digambar. Nah, setelah itu, untuk menggambar bagian-bagian lebih detailnya juga bisa menggunakan 2H atau H ini, lebih mudah dan lebih gampang untuk dihapus, jadi tidak membuat kertas cepat kotor. Nah, kemudian gambar itu diperjelas lagi dengan pensil HB, B atau 2B. Dan dapat juga menggunakan pensil warna, cat, maupun spidol. Ini sih pilihan aja ya, optional. Oke, sampai sini nih cara atau tekniknya. Gimana sih langkah-langkah buat menggambar model? Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu objek yang tadi Ibu bilang. Tentukan objek gambar yang akan kalian gambar. Pilih dulu nih mau gambar apa. Kemudian langkah kedua, membuat gambar dengan memberikan kesan gelap terang. Nah, yang tadi ada contohnya kan gelap terang seperti apa. Nah, yang ketiga, membuat detail setiap objek. Jangan lupa dikasih detailnya. Dan yang terakhir, berikan warna pada setiap objek. Bisa pakai pensil warna, krayon, atau cat air. Atau kalau misalkan kalian tidak ada ketiga alat tersebut, bisa menggunakan pensil. Tapi diusahakan jenis pensilnya lain ya. Nah, ini adalah contoh gambar model yang ada di lingkungan kalian ya, yang ada di rumah. Nah, di sini ada keenam unsur tadi, ada titik, garis, ruang, bidang bentuk, tekstur, warna, gelap terang ya. Nah, jadi kalau membuat objek model, membuat
model atau menggambar model harus ada ke-6 unsur tadi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi menggambar model. Untuk tugas hari ini belum untuk menggambar ya, jadi ini hanya materi dulu yang saya sampaikan. Nah, tugasnya adalah, diperhatikan ya, tugasnya cukup kalian mencatat materi yang sudah saya berikan. Ditulis dengan baik, termasuk penjelasan dari saya ya. Ditulis di buku kalian, kemudian jangan lupa berikan nama dan kelas. Setelah itu difoto, dikirim ke Google Classroom ini. Ya, saya ulangi, tugas hari ini kalian catat materi yang sudah saya jelaskan, tulis di buku catatan kalian, kemudian jangan lupa berikan nama dan kelas, kirim ke Classroom ini. Oke, sampai sini cukup ya. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini atau tugas hari ini, silakan saja kalian langsung ke WA, nomor WA akan Ibu lampirkan dalam file Google Classroom-nya ya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.